Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mahmudah Nur Solihah selaku tutor pada materi bahasa Indonesia ini, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad SAW karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada diskusi keempat kali ini. Salawat serta salam saya tak lupa junjungkan kepada Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang COVID-19. COVID-19 itu mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan virus yang satu ini karena telah melanda negeri kita tercinta, negeri Indonesia. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu ringan hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom akut saluran pernapasan atau SARS. Virus jenis baru yang ditemukan pada manusia yang muncul di Wuhan pada Desember 2019 kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Corona Disease 2019 atau COVID-19. Mula terjadinya coronavirus. Munculnya virus corona mulai terdeteksi pertama kali di negara Cina pada awal Desember 2019. Kala itu sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tak dikenal. Kemudian Dr. Li Wenliang menyebarkan berita mengenai virus misterius tersebut di media sosial. Diketahui sejumlah pasien pertama memiliki akses ke pasar ikan Wuhanan yang juga menjual binatang liar. Dikutip dari CNN, coronavirus sebenarnya sudah ada sejak lama, namun virus tersebut biasa ditemukan pada hewan seperti kucing, anjing, babi, sapi, kalkun, ayam, tikus, kelinci, dan kelelawar. Karena pada hewan hanya dapat menyebar antara binatang yang satu dengan yang lain, bahkan sebagian hanya bertahan pada inang aslinya saja dan tidak menyebar. Penelitian tersebut menemukan coronavirus pada kelelawar memiliki 96% genetik yang mirip dengan virus corona yang saat ini menginfeksi orang di seluruh dunia. Namun virus corona bukan infeksi langsung dari kelelawar, melainkan dari spesies lain yang terinfeksi dari kelelawar dan akhirnya menyerang tubuh manusia. Namun penelitian baru-baru ini juga menyebutkan 13 dari 41 pasien yang terinfeksi tidak memiliki hubungan dengan pasar yang menjual hewan liar, sehingga para peneliti belum mengetahui betul virus corona berasal dari mana. Karena virus COVID-19 menyebar ke Indonesia. Di Indonesia ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat pada awal Maret lalu. Data hingga 28 Maret 2020, jumlah warga yang dinyatakan positif terkena virus corona mencapai 1.155 dan 102 diantaranya meninggal dunia. Cepatnya penyebaran virus di Indonesia menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, karena banyak warga yang tak mengikuti imbauan untuk tetap di rumah. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi gejalanya? Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Bagian besar sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Orang-orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius.
cara kita mencegah agar tidak terkena virus tersebut? Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat mengundang virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 95% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Bukan dengan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut segitiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dengan mudah masuk ke tubuh kita. Gunakan masker dengan benar hingga mulut dan hidung. Ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu cucilah tangan Anda, menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, atau sulit bernapas. Segera hubungi petugas terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Lalu pantau perkembangan COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Lalu bagaimana jika kita sudah terkena COVID-19? Bagaimana menanganinya? Yang pertama, tetap di rumah. Yang kedua, istirahat, minum air putih yang cukup, dan hubungi dokter. Beritahu kontak dekat jika Anda terkena COVID-19. Pantau gejala yang muncul, selalu terapkan protokol kesehatan, dan bersihkan permukaan yang sering disentuh secara berkala. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di sesi berikutnya.